Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Selvi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 7. Nah, hari ini Bu Selvi akan membahas masih bab kedua tentang norma dan keadilan. Kita akan bahas poin terakhir, yaitu poin C tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu kalian ketahui, kita itu bisa disebut juga dengan yang namanya makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya kita pasti berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam arti kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Maka dari itu, kita pasti membutuhkan orang lain ketika kita menjalani hidup. Lalu ketika kita membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup, apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa diterima dalam masyarakat? Salah satunya kita harus mengikuti norma-norma yang berlaku di daerah tempat kita tinggal. Nah, lalu bagaimana sih supaya kita bisa mengikuti norma-norma yang ada di kehidupan sehari-hari? Kita perlu memiliki 3 sikap dan budaya agar kita bisa mengikuti norma dengan baik. Yang pertama, itu adalah budaya malu. Jadi kalian harus punya sikap rasa malu ketika kalian melanggar aturan yang ada di sekitar kalian. Contoh, kalau misalnya kalian pergi ke sekolah tapi kalian telat, kalian harus punya rasa malu supaya kalian tidak bisa melanggar aturan lagi ke depannya. Yang kedua, itu adalah adanya budaya tertib. Artinya kalian harus membiasakan diri segala sesuatu itu harus dengan cara tertib. Misal, kalau kalian nih mau beli tiket bioskop, kalian itu pasti harus antri. Coba bayangkan, kalian sudah antri panjang-panjang, tapi ada orang yang tidak punya sikap tertib, kemudian dia langsung ke depan tanpa antri. Apa yang akan kalian rasakan? Pasti kalian tidak akan suka. Maka dari itu, mulai dari sekarang, mari kita biasakan budaya tertib. Contohnya, kalau kalian nih di kantin sekolah, pasti masih jarang orang yang sampai antri ketika ingin beli jajanan. Maka dari itu, mari kita biasakan budaya tertib dimanapun kita berada. Yang ketiga, kita harus budayakan sikap bersih. Artinya, kita jangan sampai melakukan segala sesuatu dengan cara yang kotor. Misal, kalian minta sesuatu kepada teman kalian, ucapkanlah kata tolong. Jangan sampai malah kalian minta sesuatu dengan teman kalian, mengucapkan sampai dengan kata-kata kasar. Jangan sampai itu terjadi. Agar apa? Agar ketika kita ada di suatu masyarakat, kita bisa diterima. Tadi kata Bu Selvi, dengan menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tapi ada juga nih orang-orang yang benar-benar tidak bisa taat kepada norma. Kira-kira faktor penyebabnya apa ya? Nah, yang pertama itu adalah faktor pribadi. Faktor pribadi ini biasanya berkaitan dengan sikap atau perilaku diri dia sendiri. Jadi dia memang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan sejak dia kecil. Makanya segala sesuatu itu harus kita tanamkan sejak kecil. Jangan mentang-mentang anak kecil, anak tersebut tidak diajari apapun. Jadi kalau misalnya kalian dari kecil nih, mulai biasakan belajar segala sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan. Biasanya orang gak taat norma itu karena lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Misal, ketika kalian sudah berusaha nih mau ngomong dengan kata-kata yang lembut, tidak kata-kata kasar, lalu teman kalian ada yang bilang, apa sih kamu ngomong soal lembut gitu? Ngomong biasa aja, kita ngomong sesuai dengan zaman. Padahal itu adalah omongan kasar. Makanya kalian jangan sampai terpengaruh lingkungan seperti itu. Atau misal ada orang yang lebih tua dari kalian ngomong-ngomong kata kasar, itu jangan sampai kalian ikuti. Ingat, apa yang dikatakan orang tua di sekitar kalian, kalau yang baik ikuti, kalau yang jeleknya gak usah. Kalau kalian nanya, Bu, kenapa tuh Bu masih ada orang tua yang seperti itu? Ingat, namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Kalau misalnya kalian menemukan orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut, kalian itu wajib mengingatkan, bukan mengikuti kata-kata tersebut. Nah, seperti itulah norma-norma dijalankan di kehidupan sehari-hari. Sekarang,
Bu Selvi mau kasih kalian tugas nih supaya kalian bisa lebih taat aturan atau taat norma dalam kehidupan sehari-hari. Tugas untuk kali ini, Bu Selvi mau kalian buat 1 buah video aja dengan durasi kurang dari 1 menit. Ingat, jangan lebih dari 1 menit. Kalian buat video dengan durasi kurang dari 1 menit tentang contoh-contoh norma yang ada di sekitar kalian. Dan Bu Selvi akan bagi menjadi 4 kelompok. Jadi, setiap siswa yang memiliki absen 1-10, silakan buat 1 buah video dengan tema norma agama. Lalu, absen 11 sampai absen 20, silakan buat contoh norma kesusilaan. Kemudian absen 21 sampai 30, silakan buat contoh video tentang norma kesopanan. Dan absen 31 sampai 34, silakan buat contoh dari norma hukum. Nah, untuk tugas kali ini Bu Selvi akan kasih waktu sedikit lama. Jadi Bu Selvi akan kasih waktu selama 2 hari. Jadi silakan kalian buat videonya mulai dari pelajaran PKN sekarang sampai besok. Tapi lebih cepat itu lebih baik. Bu Selvi ingin kalian membuat video dengan kreativitas kalian sendiri. Bu Selvi yakin nih kalian pasti sering lihat video-video yang ada di manapun. Kalian silakan buat sekreatif mungkin dalam video tersebut dengan durasi kurang dari 1 menit. Hasilnya nanti silakan kalian upload di Instagram kalian dan jangan lupa tag sama Bu Selvi. Di tag ya, di tag dan di mention ke Bu Selvi. Nama Instagramnya akan Bu Selvi tulis di kolom deskripsi. Jadi silakan langsung upload. Dan untuk yang tidak punya Instagram, kalian boleh kirim video kalian itu ke WA group ya. Ingat jangan japri, ke WA group PKN. Tapi Bu Selvi akan kasih nilai plus untuk yang upload di IG. Kalau misalnya kalian gak punya Instagram juga tapi pengen upload di Instagram, silakan coba buat Instagram. Gampang kok langkah-langkahnya. Atau kalian bisa minta ajarin teman kalian yang sudah punya Instagram. Atau langkah selanjutnya, kalau kalian tetap gak mau buat Instagram, kalian itu bisa ikut upload dari akun Instagram teman kalian. Karena Bu Selvi gak akan permasalahin video tersebut di-upload dari akun apapun, asal di tag dan di-mention ke Instagramnya Bu Selvi. Oke? Bu Selvi tunggu. Jadi ingat, poin yang akan mendapatkan nilai maksimal itu siswa yang mengupload videonya ke Instagram. Itu pertama. Yang kedua, itu kalian silakan buat sekreatif mungkin videonya ya. Dan yang ketiga, kecepatan. Siapa yang paling cepat mengumpulkan video tersebut, bukan mengumpulkan sih, mengupload ya, itu yang akan Bu Selvi kasih nilai plus. Nah, kalau lewat dari 2 hari, tahu sendiri nilainya ya. Oke, itu tugas dari Bu Selvi. Bu Selvi akan kasih contoh nih videonya seperti apa. Oke, tunggu. Nah, contohnya Bu Selvi akan kasih beberapa clue. Yang pertama, untuk norma agama, kalian bisa buat contoh video berupa kalian lagi beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Mungkin kalau agama Islam, itu bisa kalian lagi sholat. Lagi sholatnya nggak usah semua rakaat ya. Kalian buat cuplikannya aja beberapa. Bisa kalian sedang membaca Al-Quran, atau bisa kalian sedang memakai hijab atau kerudung sesuai dengan kewajiban umat Islam. Nah, untuk yang norma kesusilaan, kalian boleh buat video tentang orang yang sedang mencontek. Mau dibuat drama juga bagus ya, itu jauh lebih bagus. Kalian buat contoh video tentang mencontek. Kalau mencontek itu bisa membuat hati seseorang itu tidak akan tenang. Buatlah videonya. Kemudian contoh dari norma kesopanan, itu kalian bisa buat contoh video kalau ada orang yang lewat nih, dia main nyelonong aja, padahal kan yang
bagus itu ketika dia lewat tapi bilang kata permisi, atau mungkin di agama Sunda itu punten, seperti itu. Yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum kalian boleh buat video kalian lagi naik motor kemudian kalian pakai helm, karena pakai helm itu salah satu contoh dari norma hukum. Ya, itu dia contoh-contohnya. Bu Selvi udah kasih clue. Kalian mau contoh yang lain selain yang Bu Selvi sebutkan juga nggak apa-apa. Jauh lebih bagus malah ya, jadi memperkaya pengetahuan kita. Tugasnya silakan dikerjakan, membuat video. Ingat Bu Selvi kasih kemudahan kalian. Kalau kalian nggak bisa ngedit, kalian nggak bisa gimana-gimana, buat video yang paling mudah aja. Selama ada videonya itu pasti akan Bu Selvi kasih nilai. Oke? Jangan lupa dikerjakan. Bu Selvi akan cek dalam waktu 2 hari. Ingat, yang paling cepat itu akan Bu Selvi kasih nilai plus. Ditunggu tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.